Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Indira Putri Andini dengan NPM 754232060, mahasiswi RPL LBD 4 Ulbi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit, memaparkan sedikit tentang Study on Green Transportation System of International Metropolises. Dengan percepatan proses urbanisasi, kemacetan lalu lintas perkotaan menjadi semakin parah, dan kontradiksi antara populasi, sumber daya, dan lingkungan juga menjadi semakin menonjol. Transportasi ramah lingkungan merupakan moda perjalanan yang rendah karbon dan ramah lingkungan. Promosi aktif transportasi ramah lingkungan tidak hanya bermanfaat bagi penggunaan sumber daya jalan secara intensif, mengurangi kemacetan lalu lintas, mengurangi konsumsi energi, dan meningkatkan kualitas udara, namun juga sebagai kembalinya gaya hidup sehat dan santai, baik bagi masyarakat, peningkatan kesehatan warga. Dengan menganalisis secara sistematis pengalaman pembangunan transportasi ramah lingkungan di kota-kota metropolitan internasional selama proses pembangunan transportasi, makalah ini mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi transportasi ramah lingkungan di Beijing dan mengusulkan tindakan pencegahan dan saran untuk meningkatkan sistem transportasi ramah lingkungan di Beijing dan menganjurkan perjalanan yang ramah lingkungan. Canadian Chris Bradshaw dari Kanada mengusulkan hierarki transportasi ramah lingkungan pada tahun 1994 dengan urutan prioritas transportasi ramah lingkungan seperti berjalan kaki, sepeda, angkutan umum, kendaraan dengan satu pengemudi sebagai urutan terakhir. Dari segi sarana transportasi, sistem transportasi ramah lingkungan meliputi jalan kaki, sepeda, angkutan umum reguler, dan kereta api. Dari segi kendaraan transportasi tersebut mencakup berbagai kendaraan rendah polusi, seperti kendaraan energi ganda, kendaraan berbahan bakar gas, kendaraan listrik, kendaraan bertenaga hidrogen, dan kendaraan energi surya. Transportasi ramah lingkungan merupakan konsep baru dan tujuan praktik yang secara khusus mengacu pada sistem transportasi perkotaan yang nyaman, aman, efisien, rendah polusi, manusiawi, dan terdiversifikasi. Analisis pengalaman kota-kota internasional tentang sistem transportasi ramah lingkungan. Yang pertama, Copenhagen. Di Copenhagen, jumlah sepeda melebihi populasi perkotaan. Dengan 36% warga mengandalkan sepeda untuk berpergian sehari-hari, sehingga menghasilkan pengurangan emisi CO2 sebesar 90.000 ton setiap tahunnya. Pada tahun 1947, Copenhagen mengusulkan rencana 5 jari yang terkenal, sistem transportasi kereta api yang berkembang tersebar di sepanjang koridor dan terintegrasi erat dengan proyek pengembangan lahan di sepanjang jalur. Dari tahun 1980 hingga 2025, Copenhagen merencanakan sistem sepeda yang sempurna. Pemerintah Copenhagen menyetujui rencana jaringan sepeda pertama yang diusulkan oleh Federasi Pengendara Sepeda, Denmark. Kemudian mengeluarkan rencana lalu lintas dan lingkungan, yang menetapkan tujuan umum untuk membatasi pertumbuhan mobil dan secara aktif memperluas sepeda dan angkutan umum. Setelah itu, pemerintah mengeluarkan rencana peningkatan lalu lintas perkotaan yang merinci tujuan pengembangan sepeda di Copenhagen dan meletakkan dasar bagi persetujuan penerapan khusus rencana prioritas jalur sepeda dan rencana jalur sepeda hijau tahun yang sama. Yang kedua adalah Tokyo. Tokyo merupakan wilayah inti wilayah metropolitan yang mencakup 23 wilayah khusus, 26 kota besar, 5 kota kecil,
8 desa yang seluas 2.187 km persegi dan berpenduduk 12.790.000 jiwa. Tokyo adalah kota yang didominasi oleh kereta api. Menata ulang ruang jalan sepeda dalam peraturan lalu lintas di Jepang, sepeda diposisikan sebagai kendaraan ringan yang dapat melintasi jalur utama kendaraan bermotor. Menata ulang ruang jalan sepeda dalam peraturan lalu lintas Jepang, sepeda diposisikan sebagai kendaraan ringan. Namun, karena jumlah korban jiwa dalam kecelakaan lalu lintas, otoritas lalu lintas mengeluarkan peraturan dengan tujuan mengurangi jumlah korban tersebut dan mengizinkan sepeda di bawah trotoar. Selain itu, pada tahun 2007, pemerintah mengusulkan pemisahan jalur pesepeda dengan pejalan kaki. Yang ketiga adalah USA. New York, kota terbesar di Amerika Serikat dan di dunia, terletak di pantai Atlantik Timur, Laut Amerika, dan Tenggara negara bagian New York. Jalur sepeda motor di banyak jalan Manhattan diubah menjadi jalur pesepeda dan trotoar. Merevitalisasi bekas jalan perkotaan, meningkatkan komunikasi antara masyarakat, dan memajukan kemakmuran kota. Sejak tahun 1970 dan 1980-an, New York secara bertahap mulai membuka jalur sepeda untuk kendaraan kota. Terutama pada tahun 2007, jalur khusus sepeda di New York mengalami perkembangan pesat. Laporan perencanaan bertajuk Perencanaan Kota New York bertujuan untuk mempromosikan penggunaan sepeda, termasuk mendorong strategi pertumbuhan sepeda dan menyelesaikan rencana publik sepanjang 1.800 mil pada tahun 2030, sehingga berpergian dengan sepeda menjadi lebih nyaman. Adapun permasalahan yang ada pada sistem transportasi ramah lingkungan di Beijing. 1. Kesadaran akan green traveling belum terbentuk. Yang kedua, kecepatan perjalanan dengan angkutan umum masih rendah sehingga menghambat peningkatan daya tarik masyarakat. Yang ketiga, jumlah infrastruktur pejalan kaki dan pesepeda tidak mencukupi dan lingkungan pejalan semakin memburuk. Keempat, parkir mobil yang tidak teratur membutuhkan banyak perjalanan yang ramah lingkungan. Saran yang relevan untuk pengembangan sistem perjalanan ramah lingkungan. Yang pertama, meluruskan mekanisme sistem perjalanan ramah lingkungan dan memperkuat koordinasi secara umum. Yang kedua, memperkuat kesadaran perjalanan ramah lingkungan dan secara aktif mendukung perjalanan ramah lingkungan. Yang ketiga, meningkatkan tingkat pelayanan angkutan umum dan meningkatkan daya tarik angkutan umum. Yang keempat, memperkuat penerapan ilmiah dan meningkatkan informasi dan tingkat kecerdasan perjalanan ramah lingkungan. Baik, adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari jurnal ini yaitu perjalanan ramah lingkungan adalah jenis perjalanan yang intensif, efektif, dan ramah lingkungan dengan emisi rendah. Konsumsi energi rendah dan polusi rendah, sistem perjalanan ramah lingkungan mengacu pada sistem perjalanan yang memberikan keuntungan penuh pada lalu lintas kereta api, lalu lintas umum darat, sepeda dan berjalan kaki, dan menampilkan pembagian kerja wajar yang berdasarkan jarak. Adaptasi terhadap kelompok yang berbeda dan hubungan yang teratur. Saat ini, studi dan praktik sistem transportasi ramah lingkungan di Tiongkok masih berada pada tahap awal dan memerlukan studi mendalam dan identifikasi pembangunan sistem transportasi ramah lingkungan di kota-kota internasional untuk mendorong pembangunan sistem transportasi ramah lingkungan sesuai dengan karakteristik pembangunan dan tahapan kota. Baik, demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.